Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Darini, NIM saya G33120003. Perkenalkan, nama saya Sunarjo Susanto, NIM G331200042. Perkenalkan, nama saya Adinda Tiffany Putri, NIM G331200020. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Josa Putra dengan NIM G331200039. Dan saya Anastasia Triutami, NIM G331200043. Dan saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan. UMKM merupakan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai produksi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan, serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Tujuan makalah ini juga supaya pembaca dapat mengerti peranan pemerintah terhadap perkembangan UMKM, dan membuat para pelaku UMKM semakin termotivasi karena adanya dukungan dari pemerintah. Tidak hanya di situ, tujuan makalah ini juga supaya dapat meyakinkan para pemulai bisnis UMKM supaya berani memulai tanpa harus takut dengan adanya kesulitan-kesulitan dalam dunia bisnis. Mulai dari bisnis UMKM. Dari makalah ini pembaca juga dapat mengetahui apa saja peranan masyarakat terhadap UMKM. UMKM sendiri juga merupakan penggerak perekonomian di Indonesia, dikarenakan untuk mengurangi dan menekan ekspor negara. Kualitas produk lokal juga tidak kalah bersaing dengan produk luar. Bahkan produk branded luar sekalipun diproduksi di Indonesia. Hal ini menunjukkan kearifan lokal ini berupa UMKM dapat bersaing di pasar mancanegara. Pandemi COVID-19 berimbas besar pada kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Krisis ekonomi yang dialami oleh UMKM pun menjadi ancaman besar bagi perekonomian nasional, mengingat UMKM merupakan penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi UMKM sebelum COVID dialami cukup baik oleh hampir seluruh pelaku usaha. Namun, saat terjadi COVID, keadaan berbalik. 56,8% UMKM berada dalam kondisi buruk. Hanya 14,1% UMKM yang masih berada dalam kondisi baik. Mayoritas UMKM atau sebanyak 82,9% mengalami dampak negatif dari pandemi ini. Hanya sebagian kecil atau 5,9% dari pelaku yang justru mengalami dampak positif. Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omset. Di sini saya akan mempresentasikan peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19. Alasan pemerintah menjadikan UMKM sebagai penolong krisis ekonomi tak lain karena kontribusi UMKM di masa lalu. Melihat potensi dan peluang yang dimiliki oleh UMKM, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada UMKM yang terdampak COVID-19. Salah satu bentuk bantuan yang dikeluarkan Presiden Jokowi berupa bantuan Presiden kepada pelaku UMKM sebesar 2,4 juta. Sebagai tahap awal, jumlah UMKM yang akan menerima bantuan ini sebanyak 9,1 juta UMKM. Usaha bantuan yang diberikan bertujuan guna memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM yang mengalami penurunan modal. Tidak hanya dukungan permodalan, upaya pemulihan ekonomi lainnya juga digagas oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meluncurkan e-katalog sejak awal Juli tahun 2020. Peluncuran e-katalog ini bertujuan guna meningkatkan daya saing dan kemampuan para pelaku UMKM di era digital. Mengingat, hanya sekitar 4-10% para pelaku UMKM yang mampu bersaing di era digital saat ini. Minimnya nilai tersebut didasari oleh rendahnya pendidikan dan sosialisasi penjualan online kepada para pelaku UMKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mengeluarkan program Kakak Asuh UMKM. Program ini berguna menangani dan mengatasi adanya kesenjangan pengetahuan teknologi oleh para pelaku UMKM. Usaha ini juga bertujuan untuk merealisasikan target sebanyak 2 juta para pelaku UMKM beralih pada penggunaan digital
dalam usahanya pada akhir tahun 2020. Kebijakan pemerintah dalam merespon problematika ekonomi di era pandemi COVID-19 melalui pemberdayaan para pelaku UMKM sesuai yang telah saya sampaikan tadi, merupakan sebuah langkah dan peran tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang strategi dari peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemerintah memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM, antara lain strategi peningkatan kemampuan finansial. Beberapa model penguatan finansial bagi usahawan kecil sedang berkembang yang menunjukkan menguatnya komitmen pemerintah. Upaya pemerintah tersebut terwujud dengan cara membantu pengembangan usaha kecil melalui pemberian modal sementara. Lalu, pengembangan pemasaran. Pada era pasar bebas, dunia terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini merupakan peluang, tantangan, sekaligus ancaman bagi pengusaha kecil. Maka, ada dua cara strategi untuk mengembangkan pemasaran. Yang pertama yaitu meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar. Caranya dengan menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi yang lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri secara vertikal. Yang kedua yaitu proteksi pasar. Bentuk produksi dalam hal ini melalui konsumsi sekitar 10% dari total anggaran pemerintah. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu seperti melakukan pembinaan terhadap industri kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara rutin dan berkelanjutan, dan juga harus ada dalam setiap program kerja pemerintah. Kemudian, strategi pengaturan dan pengendalian. Pengaturan perizinan secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil. Ada 3 jenis perizinan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama izin tempat usaha seperti kelayakan, lokasi serta dampak terhadap lingkungan. Yang kedua izin usaha industri, dan yang ketiga izin perdagangan. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari esai yang telah kami buat. Semenjak mewabahnya COVID-19 di seluruh dunia, perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri. Sehingga pengambilan regulasi perekonomian Indonesia bagi pelaku UMKM sangat berpengaruh. Upaya pemulihan ekonomi ini sendiri dilakukan melalui dukungan permodalan dan peluncuran e-katalog oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bertujuan meningkatkan daya saing dan kemampuan pelaku UMKM di era digital. Hal ini dibuktikan dengan terrealisasikannya target sebanyak 2 juta pelaku UMKM yang beralih pada penggunaan digital di akhir tahun 2020. Sehingga secara signifikan mengurangi beban biaya operasional UMKM dan dapat mempercepat pertumbuhannya. Karena negara memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk kebutuhan ekonomi. Hal ini adalah terobosan yang luar biasa dalam hal perekonomian, sehingga perlu adanya tahapan dan dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan kembali peran UMKM di tengah pandemi COVID-19. Sekian esai dari kami, terima kasih karena sudah menonton.